Pernah nggak kamu lagi bareng dia terus tiba-tiba mikir, kok dia keren banget ya dan aku cuma gini doang? Rasanya kayak nggak selevel, kayak cuma numpang ada di hidupnya. Tapi coba deh tarik napas bentar. Mungkin aja rasa minder itu cuma suara di kepala kamu sendiri, bukan kenyataannya. Siapa tahu justru dia ngelihat kamu sebagai hal terbaik yang pernah ada. Kamu aja yang belum nyadar. Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Minder itu seringnya cuma di kepala kita sendiri. Pernah nggak kamu duduk sendiri terus kepikiran? Kayaknya aku nggak cukup deh buat dia. Soalnya dia kelihatan keren banget, pinter, sukses. Sementara kamu ngerasa kayak cuma jadi penonton di hidupnya. Padahal kalau dipikir-pikir, dia nggak pernah bilang kamu kurang apa-apa. Semua pikiran itu datangnya dari kamu sendiri. Dari rasa ragu yang diam-diam tumbuh. Karena kamu terlalu nyari celah di diri sendiri. Kadang kita lupa, dicinta itu bukan soal jadi yang paling hebat. Tapi soal jadi diri sendiri yang tulus dan hadir sepenuhnya. Kadang kita suka ngerasa kecil bukan karena emang gak layak, tapi karena kita sendiri terlalu keras sama diri sendiri. Terus sibuk nyari apa yang salah, apa yang kurang, sampai lupa kalau gak ada aturan cinta, harus sama-sama sempurna. Kita malah kayak lagi lomba nunjukin siapa yang paling keren, paling sukses, paling layak dicintai. Padahal ya, hubungan itu bukan panggung buat pamer. Tapi tempat buat istirahat, buat jadi diri sendiri tanpa takut dibandingin. Tempat dua orang saling terima, nggak saling nilai. Kadang kita terlalu fokus ngeliat betapa kerennya dia. Pede ngomong di depan banyak orang, dapat banyak pengakuan, semua orang kelihatan ngehargain dia. Sementara kamu, lagi berjuang nyusun hidup yang rasanya kayak puzzle berantakan. Kamu ngerasa kecil, ngebandingin diri terus, mikir dia pantas dapat yang lebih dari kamu. Tapi kamu lupa, yang dia butuhin bukan orang yang punya semuanya. Tapi yang ngerti dia, yang temenin dia pas dia capek, yang dengerin tanpa ngejudge. Dan itu ya kamu, yang sederhana tapi nyata. Kadang yang paling nyakitin tuh bukan apa yang dia bilang, tapi apa yang kepala kita bisikin sendiri terus-menerus. Pas pikiran mulai ribut bilang kamu gak cukup, coba pelan-pelan aja. Tarik napas, kasih jeda, dan tanya ke hati kamu sendiri. Emang dia pernah ngomong kayak gitu? Kalau jawabannya enggak, mungkin masalahnya bukan dia. Mungkin kamu cuma belum kasih pelukan cukup buat diri kamu sendiri. Dan itu enggak apa-apa. Serius deh, kamu juga butuh dipeluk sama diri sendiri, tiap kali ngerasa kurang. Kamu mungkin merasa kecil tapi dia justru bangga punya kamu. Lucu ya, kadang kamu ngerasa nggak cukup buat dia, sibuk mikir kamu nggak sehebat itu, nggak sepantas itu. Padahal bisa jadi di tempat lain, dia lagi cerita ke temennya sambil senyum, gue bersyukur banget punya dia. Tapi kamu nggak pernah dengar bagian itu. Soalnya suara di kepala kamu keburu ribut bilang, dia tuh bisa dapet yang jauh lebih baik dari aku. Padahal kenyataannya, mungkin kamu justru satu-satunya yang bikin dia ngerasa pulang. Kita tuh sering banget keburu ngejatuhin diri sendiri. Terlalu fokus mikirin apa yang kurang, sampai lupa kalau sebenarnya cuma dengan ada aja, itu udah cukup bikin pasangan ngerasa adem. Kadang kita nggak ngeh, kalau yang paling bikin kita berharga bukan pencapaian segede langit, tapi karena kita jadi tempat paling nyaman buat dia pulang, tempat dia bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Kadang lucu ya, dia kelihatan jago banget ngomong di depan banyak orang, kelihatan percaya diri terus. Tapi pas lagi suntuk, yang dia cari tuh kamu. Karena cuman kamu yang tahu gimana nenangin dia tanpa banyak omong. Temennya mungkin banyak, tapi yang bisa bikin dia ketawa tulus tanpa perlu pura-pura, ya cuma kamu. Jadi meskipun kamu ngerasa diri kamu biasa-biasa aja, peran kamu tuh nggak tergantikan. Soalnya rasa nyaman itu nggak bisa dicari di mana-mana. Apalagi dipaksa. Kadang kita tuh suka cepet banget nyimpulin, aku nggak cukup buat dia. Padahal bisa aja justru kamulah alasan dia masih kuat jalanin hari-harinya yang berantakan. Nggak harus jadi serba bisa kok buat dicintai. Kadang cukup jadi diri kamu yang apa adanya. Yang tetap ada meski semuanya lagi nggak mudah, dan itu aja udah bikin kamu luar biasa di matanya. Dia memilih kamu bukan karena sempurna, tapi karena kamu tulus. Sering ya kita mikir harus jadi lebih dulu biar pantas dicintai.
lebih cantik, lebih pinter, lebih sukses, pokoknya lebih segalanya. Terus pas ngelihat pasangan kita kelihatan lebih kece dari kita malah jadi kepikiran yang aneh-aneh. Takut dia sadar, lah ngapain juga aku sama dia. Padahal perasaan itu nggak segampang itu cara kerjanya. Kadang yang bikin dia milih kamu tuh bukan karena kamu paling wow, tapi karena kamu jadi tempat dia bisa tenang dan jadi diri sendiri, tanpa harus pura-pura keren. Kadang kita suka lupa. Cinta tuh nggak kayak lomba siapa yang paling keren, paling punya pencapaian, atau paling banyak yang muji. Banyak orang emang bisa punya gelar, duit, atau followers segunung, tapi nggak semuanya bisa kasih rasa tenang yang bikin nyaman. Mungkin itu juga alasannya kenapa dia milih kamu. Bukan karena kamu paling heboh, tapi karena kamu tulus, nyata, dan selalu jadi diri sendiri. Dan jujur aja, itu nggak semua orang punya. Kadang dia kelihatan sibuk banget. Tapat sana-sini, ngobrol sama banyak orang, koneksinya segudang. Tapi pas capek, yang dia cari tuh kamu. Soalnya cuma kamu yang tahu persis kapan dia butuh rehat, kapan dia butuh diem tanpa ditanya-tanya. Meskipun dia dikelilingi orang hebat di luar sana, cuma kamu yang benar-benar ngerti dia, yang tahu versi dirinya di balik semua pencapaian. Dan hal kayak gitu, nggak semua orang punya. Nggak semua orang bisa sedekat itu, dan setulus itu. Kamu itu spesial tahu. Kadang kita terlalu sibuk ngejar jadi sempurna, sampai lupa hal-hal kecil yang sebenarnya bikin kita disayang. Padahal bisa jadi, yang bikin hati orang lain adem tuh justru karena kita tulus, selalu ada, dan gak pura-pura jadi orang lain. Gak harus heboh kok. Cukup jadi diri kamu yang asli aja, dan itu udah berharga banget di mata orang yang bener-bener lihat kamu dari hati. Solusinya? Bukan dipendam, tapi dibicarakan. Kadang kita suka mikir, udahlah diam aja, nanti juga semuanya beres. Rasa nggak percaya diri kita simpen sendiri, takut ini itu kita telan sendiri, sambil berharap dia bakal ngerti semuanya tanpa kita buka mulut. Tapi kenyataannya, dia bukan cenayang yang bisa nebak isi kepala kita. Kalau nggak diomongin, ya dia nggak tahu. Dan makin kita pendem, makin berat juga buat kita sendiri. Kadang kita suka mikir harus nunggu semuanya tenang dulu baru bisa cerita, iya kan? Padahal justru ngobrol dari hati ke hati itu yang bisa ngebantu ngelepasin beban yang udah lama kita simpen sendiri. Nggak harus dapat solusi kok. Kadang cukup ada yang bilang, iya perasaan kamu valid, itu aja udah lumayan banget buat bikin hati lega. Tapi ya itu, mulainya dari berani jujur sama apa yang beneran kamu rasain. Nggak harus rapi, yang penting nyata. Coba bayangin kamu lagi duduk berdua, terus pelan-pelan kamu ngomong, aku suka ngerasa kecil kalau deket kamu. Terus dia diam sebentar, terus jawab, aku justru takut kamu nggak sadar betapa berharganya kamu buat aku. Gitu aja rasanya langsung adem, iya nggak? Kadang cuman butuh satu obrolan kecil buat ngebuka mata. Dari yang tadinya penuh prasangka, jadi ruang yang nyaman buat saling peluk dan bilang, aku ngerti kok. Jangan anggap remeh obrolan yang jujur dari hati deh. Kadang kebenaran yang selama ini kamu cari, cuman butuh satu momen berani buat diungkapin. Nggak harus pinter milih kata, nggak harus rapi ngomongnya. Yang penting kamu berhenti nyakitin diri sendiri gara-gara pikiran yang kamu simpan sendiri. Padahal belum tentu benar juga. Kadang kamu cuma butuh dengerin diri sendiri ngomong jujur, baru semuanya terasa lega. Bandingin diri sama diri yang dulu, bukan sama orang lain. Tanpa sadar, tiap hari kita kayak lagi lomba kecil-kecilan. Membandingin diri sendiri sama orang lain, bahkan sama pasangan kita sendiri. Lama-lama, kita jadi lupa gimana rasanya bangga sama diri sendiri. Padahal, ya, hidup kita tuh beda rute, beda medan, beda beban. Nggak adil kalau maksa diri harus nyamain sama orang lain. Kamu punya cerita sendiri, dan itu sah-sah aja buat dijalanin dengan caramu sendiri. Ngebandingin diri sama orang lain tuh, rasanya kayak lari di trek yang gak ada ujungnya. Capek, tapi gak pernah nyampe. Dan kamu bakal terus-terusan ngerasa kurang, kayak gak ada cukupnya. Tapi coba deh sesekali lihat ke belakang. Bandingin kamu yang sekarang sama kamu yang dulu. Kamu bakal mikir, ternyata aku udah sejauh ini ya. Gak heboh, gak langsung jadi segalanya, tapi pelan-pelan kamu tumbuh. Dan itu, sekecil apapun, pantas banget buat kamu apresiasi.
Coba deh kamu ingat lagi pelan-pelan. Dulu kamu sering ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain kan? Tapi sekarang, kamu udah mulai berani ambil langkah kecil. Dulu buka diri itu serem banget, tapi sekarang kamu mulai bisa cerita, walau masih gemeteran dikit-dikit. Dulu rasa minder tuh nempel banget, tapi sekarang kamu lagi duduk di sini. Nonton ini. Karena kamu lagi nyoba ngerti diri sendiri lebih dalam. Dan tahu nggak? Itu nggak receh. Itu bukti kamu lagi tumbuh. Nggak semua orang sanggup jalanin proses sejauh ini. Jadi peluk diri kamu yang sekarang. Kamu udah sejauh ini, dan itu keren banget. Coba deh dari sekarang pelan-pelan lihat ke belakang. Ke versi kamu yang dulu. Bukan buat nyalahin diri atau nyesel, tapi biar kamu sadar bahwa kamu udah jalan sejauh ini. Kamu tuh lagi berproses, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil sekecil apapun, itu layak banget buat kamu banggain. Nggak semua orang bisa kuat ngejalanin yang kamu lagi jalanin sekarang. Jadi jangan anggap remeh diri sendiri ya. Kadang kita tuh sibuk banget nyari pembuktian. Harus kelihatan hebat, punya pencapaian, nunjukin kalau kita bisa. Tapi seringnya kita lupa. Cukup itu nggak harus selalu besar dan megah. Kadang cukup itu tentang kamu yang masih bertahan sampai hari ini. Yang meski sering ngerasa nggak layak, tetap belajar pelan-pelan buat percaya kalau kamu tuh pantas dicintai. Tanpa harus jadi siapa-siapa selain diri kamu sendiri. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, ngerasa kayak nggak ada yang ngelihat atau ngerti, aku cuman mau bilang, kamu nggak sendirian kok. Dan serius deh, kamu tuh jauh lebih berharga dari apa yang lagi kamu pikirin sekarang. Kadang kita emang suka lupa nilainya diri sendiri, jadi anggap ini pengingat kecil dari teman yang peduli. Kalau kamu ngerasa video ini nyentuh atau relate sama yang kamu rasain, yuk tinggalin komentar. Cerita dikit aja nggak masalah, nggak harus panjang-panjang. Siapa tahu, ada yang baca terus ngerasa, oh, aku nggak sendirian ya. Kadang dari cerita kecil kayak gitu, bisa jadi pelukan buat hati orang lain juga. Jangan lupa klik like dan subscribe Blankfy ya. Kalau kamu ngerasa apa yang kita bagiin di sini bisa jadi teman yang nemenin hari-hari kamu. Yang kadang berat, tapi tetap layak diperjuangkan. Semoga setiap videonya bisa jadi tempat kamu berhenti sebentar, narik napas dan ngerasa nggak sendirian. Sampai jumpa lagi.